Saudara, laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Pakansari akan diselenggarakan malam nanti, saudara. Dan ini tentu menjadi pertandingan yang penting bagi kedua tim. Lantaran ini merupakan target sama-sama menargetkan kemenangan, saudara. Kita akan lihat seperti apa situasi terkini di Stadion Pakansari. Dan ini adalah situasi terkini ataupun bagaimana persiapan dari laga Indonesia melawan Vietnam yang nanti malam akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, saudara. Kita ulas bagaimana pertandingan malam nanti, saudara, di mana jelang laga Indonesia versus Vietnam pada kompetisi Piala AFF. Tadi ini visual terkait dengan petugas keamanan gabungan dan Polri, TNI, dan Satpol PP yang masih dikerahkan untuk melakukan pengamanan, saudara. Dan laga kandang Timnas menjamu Vietnam di Stadion Pakansari menjadi duel penentu tiket semifinal Piala AFF. Pertanyaannya, lalu bagaimana kans Timnas Indonesia mengunci tiket semifinal? Bersama dengan pertandingan ini kita bahas bersama dengan analis sepak bola Bung Firzi Idris. Selamat petang, Bung Firzi. Ya, selamat petang, Mas Yasir. Selamat petang. Bentar, Bung Firzi ini lagi ada di sana untuk menyaksikan langsung. Saya lagi di Pakansari Stadion, sudah tiba dari setengah jam yang lalu. Mulai pintu gate barusan dibuka ya, sekitar 10 menit barusan. Para penonton sudah ada beberapa yang sudah mengantri untuk menunggu gate dibuka, dan kita bisa lihat beberapa sudah bisa mengalir ke dalam sisi stadion. Ring 1 saya berada di depan tribun VVIP ini, dekat tribun media. Tapi kemeriahan sudah dirasakan dari sekarang, Yasir. Nah ini nih, nanti Bung Firzi pasti akan deg-degan juga ya menyaksikan laga Indonesia lawan Vietnam nih. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini kan unggul 2 poin dari Vietnam di klasemen grup A. Sama-sama ingin 3 poin ini. Dari analis Anda, apakah akan panas sejak awal di laga nanti? Iya betul, pertandingan pasti akan berlangsung sengit, berlangsung keras ya. Walaupun kita juga tahu bahwa dalam turnamen Piala AFF ini kebugaran akan berbicara, karena Coach John Hartman kemarin mengatakan bahwa timnya melakukan 20 jam perjalanan dari Chonburi untuk bermain lagi kembali ke tanah air setelah menghadapi Timor Leste. Jadi ada mungkin kemarin juga ada 6 pemain ya yang menjalani sesi recovery khusus sebelum latihan utama. Jadi fitness jadi perhatian utama, tensi pasti tinggi, rivalitas di antara kedua negara pasti tinggi. Kalau kita ingat secara sejarah apa saja yang telah terjadi ya dari pertemuan-pertemuan kita bersama Vietnam sebelumnya. Tapi Coach John Hartman menekankan agar timnas tetap memainkan identitas permainannya, tidak diubah identitas permainannya, jangan karena hanya melihat lawan terus kita kehilangan identity yang telah dicoba dibangun selama ini. Nah, jadi identitas permainan ini kayak apa nih? Karena kalau kita lihat kan beberapa pertandingan sebelumnya kan sempat ada rotasi permainan. Nah, untuk di laga lawan Vietnam ini strategi dari John Hartman sendiri seperti apa yang Anda baca? Ya, strateginya kita bisa lihat Coach John sangat fleksibel ya dengan peletakan pemainnya. Dia menaruh penekanan tinggi kepada pemain-pemain untuk ikut membantu serangan. Kita bisa lihat mungkin pada babak pertama laga lawan Timor Leste beberapa build up masih kurang ideal, tapi kemudian dia bisa membenahinya dengan pergantian-pergantian pada babak kedua ya. Dan ini menunjukkan bahwa Coach John juga punya solusi dari bangku cadangan. Dan ini yang dibutuhkan dan diperlukan sepanjang turnamen. Jadi jangan hanya tergantung kepada 1-2 orang. Coach John juga sudah sampaikan di sesi konferensi pers kemarin. Tetapi bagaimana semua bisa kontribut terhadap hasil yang ingin diraih ya. Bahkan mereka yang turun dari bangku cadangan harus siap memberikan yang terbaik demi mengubah jalannya laga, seperti itu ya sih. Oke, kalau tadi Bung Firzi bilang akan langsung panas di awal, tentu ini kita juga harus lihat juga nih bagaimana komposisi di lini penyerang ini. Nah, hemat Anda akan seperti apa nih? Karena sebelumnya kan kita diberikan tontonan yang luar biasa dengan striker nomor 9. Ya Mitch itu penampilannya baik. Penampilannya impresif memang, tapi kita juga harus waspada dengan dia ya. Dia berusia 19 tahun, masih perlu banyak berkembang, jangan terlalu menaruh beban di pundaknya juga. Oleh karena itu kontribusi kemarin Ragnar turun dari bench, walaupun secara pramusim dia masih kurang, tapi dia bisa berkontribusi juga dengan memberikan umpan akurat
bagi golnya Mitch menghadapi Timor Leste, dan inilah kedalaman skuad yang dibutuhkan, bagaimana pemain-pemain yang juga bisa memberikan kontribusi turun dari bangku cadangan dan menjadi pemecah kebuntuan. Dan dalam menghadapi Vietnam, kita bahkan kesulitan mencetak gol lawan mereka, ya sudah 8 tahun juga kita tidak bisa menang lawan mereka di ajang Piala AFF. Setelah terakhir nih kita menang di sini di Pakansari, gol Boa Salosa menjadi penentu waktu itu menit 53, kita menang 2-1. Jadi harapannya memang kita bisa mengulang tuah dari Stadion Pakansari lagi ketika menghadapi lawan rival dan juga sang juara bertahan ini. Nah ini yang menjadi menarik untuk kita simak. Tadi lini depan, nah pertahanan kita seperti apa nih Anda baca? Ya, kalau pertahanan dengan adanya Rizky Ridho, kemarin saya juga bertanya kepada Rizky Ridho di sesi konferensi pers ya, bahwa Ridho kan bermain di ketiga kemenangan beruntun kita ya lawan Vietnam pada antara Januari dan Maret 2024. Itu adalah kali pertama kita bisa menang lawan Vietnam 3 laga beruntun sepanjang sejarah. Terus kemudian dia mengatakan memang dia memberikan insight-insight ya bagi para pemain dan juga bagi para pelatih yang mungkin belum menyadari sepenuhnya bagaimana persaingan dengan timnas Vietnam di ajang Piala AFF Senior ya. Memang beberapa teman-teman sudah bermain di ajang AFF U23 melawan Vietnam. Tapi ini kan senior, ini adalah puncaknya, jadi tensinya akan berbeda juga. Vietnam juga datang ke laga ini mungkin bukan dengan kekuatan terbaik mereka juga ya, karena kemarin juga ada yang bertanya wartawan Vietnam di sesi konferensi pers mereka terkait beberapa pemain yang mungkin tidak dalam kondisi fit di sektor gelandang dan juga sektor bek tengah. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa kita pantau di pertandingan nanti. Sementara dari kita sendiri kan walaupun 6 pemain kemarin sempat mendapat perawatan peregangan khusus ya sebelum sebelum latihan, tapi mereka sudah ikut latihan resmi setelah itu bersama tim. Dan sudah tim, dipastikan fit juga ya berarti ya? Marcelino, iya, Coach John tidak bilang ada kabar cedera terbaru, hanya Marcelino yang masih belum bergabung bersama tim, dan ini akan jadi perhatian kita ke depannya. Seperti itu Yasir. Oke, terakhir singkat saja, boleh digambarkan kembali nih bagaimana suasana di Stadion Pakansari nih jelang pertandingan malam nanti? Ya, ini saya di depan tribun VIP ya, ini lagi mulai dibuka pintu-pintunya. Tadi mungkin sekitar jam 5 kurang, jam setengah 5 itu udah mulai banyak juga yang berdatangan, dan di sini memang belum terlihat terlalu banyak, tapi kan memang pertandingan masih 20-30 ya, juga mungkin banyak teman-teman dari Jakarta yang sedang menuju ke stadion. Tadi sih dalam perjalanan saya ke stadion tol lancar ya, tapi nggak tahu kalau udah mulai selesai jam kerja. Tapi sejauh ini tadi perjalanan saya lancar 40 menit. Dari tengah Jakarta, jadi semoga kita bisa melihat para supporter datang memenuhi stadion dan memberikan dukungan maksimal bagi skuad Garuda menghadapi sang rival. Betul, karena kita main di kandang, harapannya semangatnya luar biasa, dan saya yakin Bung Firzi dan juga saya pasti optimistis nih Indonesia bisa menaklukkan Vietnam di laga nanti. Terima kasih Bung Firzi untuk analisanya di Kompas Petang. Sama-sama Mas Yasir.